Katanya menjadi orang baik itu sulit dan juga menderita, sehingga tidak nyaman. Betapa tidak menderita jika menjadi orang baik itu harus mengalah, sabar, menahan diri, jujur, tidak egois, bahkan tidak memikirkan kesenangan diri pribadi. Menjadi orang baik sebenarnya sebuah proses untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Maka manifestasi dari sifat baik adalah berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada lingkungan, dan mengikhlaskan ketaatan kepada Sang Pencipta secara seimbang. Apabila ada orang lain yang kita nilai tidak baik atau tidak adil terhadap kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga agar kita tetap menjadi orang baik dengan mengendalikan diri agar keseimbangan emosi kita tetap terjaga. Tidak terpengaruh dengan jelekan orang lain yang akan merusak keikhlasan kita untuk tetap sabar dalam kebaikan. Apa sih yang harus kita lakukan agar menjadi orang baik? Orang baik mau memaafkan. Orang bilang meminta maaf itu sulit. Mendatangi orang yang pernah kita sakiti, lalu mengakui kesalahan dan mengulurkan tangan, tanda memohon maaf itu berat. Namun, tahukah Anda bahwa memberi maaf itu jauh lebih sulit? Membuka hati untuk memaafkan segala kekeliruan yang pernah dilakukan orang lain itu lebih berat. Boleh jadi lisan berucap bahwa telah memaafkannya. Mungkin pula tangan berjabat tanda menerima maafnya. Namun, mampukah kita menghilangkan luka yang berbekas mendalam di sanubari? Itu tentu membutuhkan proses yang panjang. Hidup akan terasa lebih bahagia dan lebih ringan saat tidak ada konflik di dalam hati kita. Saat kita memiliki dendam, sakit hati, kekecewaan terhadap seseorang, maka hal tersebut pasti akan berpengaruh pada hidup kita. Karena tanpa sadar, kita menyimpan sesuatu yang negatif dalam hidup kita. Orang baik selalu bersyukur. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya setiap harinya. Bersyukurlah karena kita masih bisa bernafas, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa dapat melakukan aktivitas, meminum air yang bersih, dan banyak hal lainnya. Kita harus ingat bahwa masih banyak orang di belahan bumi lain yang bahkan untuk minum air bersih saja mereka tidak mampu. Jangan berfokus dengan apa yang tidak kita miliki, tetapi belajarlah bersyukur atas segalanya yang telah kita dapatkan. Percayalah, Anda akan merasakan perubahan yang drastis saat mulai belajar untuk bersyukur. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini untuk melakukan yang terbaik. Orang baik selalu bersikap ramah. Meskipun kedengarannya sederhana, tetapi terkadang kita harus mengingatkan diri sendiri untuk bersikap ramah dan baik kepada orang lain. Sebaiknya biasakan diri untuk mengatakan tolong, terima kasih, dan maaf. Berusahalah untuk bersabar, penuh perhatian, dan bertenggang rasa. Kita tidak pernah tahu bahwa keramahan dan kebaikan kita ternyata dapat mengubah hari seseorang. Ada banyak testimoni dari orang-orang yang tadinya ingin mengakhiri hidupnya menjadi membatalkan niatnya hanya karena senyum tulus dan keramahan dari seseorang. Orang baik mau membantu orang lain. Terkadang kita merasa hidup ini terasa hampa dan berat. Kondisi ini terjadi karena kita terlalu fokus kepada diri sendiri dan berbagai macam masalah yang kita hadapi. Mulailah untuk peduli dengan lingkungan sekitar kita. Saat kita mulai peduli kepada orang lain, menunjukkan empati, dan membantu mereka dengan tulus, kita akan mulai bisa melihat kebaikan-kebaikan dalam hidup kita sendiri. Kita baru menyadari bahwa orang lain pun memiliki permasalahannya sendiri yang bahkan mungkin lebih berat dari masalah kita. Atau kita juga dapat terinspirasi dari orang lain yang mampu menyelesaikan masalahnya dengan bijak. Orang baik menikmati setiap proses dalam kehidupan. Peristiwa pahit yang dialami membuat kita merasa hidup ini tidak adil, karena terlalu banyak peristiwa mengecewakan yang datang silih berganti. Lepaskanlah semua beban ini agar hati dan pikiran menjadi lebih ringan. Setiap manusia diciptakan oleh Sang Pencipta dengan fungsi dan tujuan hidupnya masing-masing. Satu hal yang pasti, tujuan hidup setiap manusia sesungguhnya sangatlah mulia, baik, dan bermanfaat bagi orang lain. Nikmatilah setiap proses yang ada dalam hidup kita.
entah itu dalam studi, pekerjaan, ataupun keluarga. Proses dalam kehidupan akan mendewasakan dan membuat kita menjadi lebih bijak. Orang baik tidak membicarakan keburukan orang lain. Banyak hal yang berbeda yang kita temukan pada setiap orang, mulai dari pemikiran yang berbeda, gaya setiap orang yang berbeda, dan daerah asal yang berbeda. Setiap manusia dilahirkan dengan kondisi dan situasi yang berbeda, termasuk sifat baik dan buruknya masing-masing. Apakah kita berhak untuk menilai, apalagi kemudian membicarakan keburukan orang lain? Lihatlah diri kita sendiri. Apakah sudah layak kita menilai sifat seseorang? Apakah sudah pantas kita menertawakan keburukan orang lain? Padahal kita sendiri memiliki banyak kekurangan, dan siapa tahu bahkan lebih buruk dari orang yang dibicarakan. Orang baik harus dapat menyaring apa yang akan diucapkan, agar yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Di samping itu, tidak ada gunanya membicarakan kekurangan orang lain. Orang baik memiliki sikap rendah hati. Rendah hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna luar biasa. Orang yang bersikap rendah hati mampu mengakui segala kekurangannya dan mengakui bahwa ia memerlukan orang lain untuk membantunya. Rendah hati adalah satu unsur sikap dewasa. Orang baik harus memiliki sikap rendah hati agar dapat memposisikan dirinya sehingga lebih menghargai orang lain. Rendah hati dapat tercermin dari sikap atau pembawaannya yang percaya diri. Di dalam hidup ini kita diberi banyak pilihan. Salah satunya adalah memilih menjadi orang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Terima kasih telah mampir di channel ini. Apabila Anda menyukai tayangan ini, silakan subscribe ya, agar kami dapat terus berkarya. Sampai jumpa.